Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Kali ini kita masih akan mengangkat laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dan kami telah mengundang narasumber, dua analis sepak bola di studio, yaitu Taufik Jursal Effendi dan juga melalui sambungan Zoom akan bergabung bersama kita Muhammad Kusnaidi. Ya pemirsa, sehubungan dengan diskusi kita mengenai persiapan Timnas menghadapi Bahrain, saya ingin menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf atas penggunaan istilah Garuda Bule yang Senin lalu sempat saya gunakan dalam dialog NTV Prime dengan narasumber Bung Anton Sanjoyo dan Binders Singh. Pemirsa, frase yang saya gunakan itu adalah untuk bertanya tentang Timnas yang berpeluang diisi oleh semua pemain naturalisasi. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan, menghina, apalagi terkait dengan rasisme. Selama ini kami NTV mendukung habis perjuangan Timnas Indonesia untuk berprestasi di pentas dunia. Saya Doni De Keizer. Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita terkait dengan pertaruhan STY di laga away. Sudah hadir bersama saya Bung Taufik Jursal Effendi. Apa kabar Bung? Selamat malam. Sehat ya? Ya, sehat. Terima kasih bersama kami dan mari kita sapa ada Bung Kusnaidi melalui sambungan Zoom. Bung Kusnaidi apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bung Kus? Alhamdulillah. Kalau melihat wajah Anda berdua optimistis, saya juga makin yakin nih ya. Tapi sebelum kita mulai dialog lebih dalam, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita simak dulu dialog atau tayangan yang berikut ini. Martin Paes menjadi pemain terakhir yang bergabung dengan skuad Timnas jelang laga menghadapi Bahrain. Sebelumnya, kiper FC Dallas itu dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan. Bahkan cedera itu membuatnya tidak bermain di laga terakhir bersama klubnya di Liga MLS. Namun, Martin Paes sudah tiba di Bahrain pada Selasa 8 Oktober dan langsung bergabung dengan skuad Garuda. Ia pun langsung menjalani latihan bersama pemain-pemain Timnas lainnya. Meski sudah bergabung ke pemusatan latihan, pelatih Timnas Shin Tae-yong belum bisa memastikan Martin Paes bisa tampil atau tidak untuk laga menghadapi Bahrain. Menurut STY, kondisi Paes masih 70% dan masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. 경기 뛸 수 있는 가능성은 지금 현재로서는 한 70%? 그렇지만 오늘 내일 지켜보고 시합날 결정할 것이다. 아니요, 그렇게 생각하는 거 아니고 선수 보호 차원에서 내가 판단할 것이니까 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. Kehadiran Martin Paes di bawah mister gawang sangat dibutuhkan saat menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober. Sejauh ini Paes selalu tampil baik di dua laga Timnas dengan catatan baru 1 kali kebobolan. Oke, kalau wajahnya Bung Taufik sama Bung Kusnaidi ini udah senyum-senyum, sepertinya bukan PHP ini ya. Saya mau tanya ke Bung Taufik dulu. Anda melihat persiapan kita jelang laga besok nih lawan Bahrain seperti apa? Yang pertama, berita yang cukup menggembirakan buat kita adalah kehadiran Jordi Amat ya. Karena saya berpikir pasti Shin Tae-yong akan mempersiapkan lebih maksimal karena dia punya amunisi yang selama 2 pertandingan sebelumnya nggak bisa terisi. Oke. Ya, dari pengamatan saya Jordi Amat ini kan salah satu quote-unquote andalan kita ya di barisan tengah. Selain akurasi passing dan juga dia memiliki kemampuan untuk membaca mengatur serangan kita di tim nasional sehingga membuat kepercayaan itu hampir 90% buat hampir saya 90% untuk bisa memenangkan melawan Bahrain. Selain ditambah dengan tandemnya Bang Ijes, munculnya Milt Helgers untuk di barisan belakang. Itu 90% mungkin. Itu confident banget ya? Confident saya. Betul sekali. Oke, saya mau tanya ke Bung Kusnaidi, seberapa confident Bung Kusnaidi melihat persiapan laga melawan Bahrain ini, Bung? Iya, tentu sebagai anak bangsa kita punya harapan besar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ya. Tapi kita juga tidak boleh menutup fakta bahwa Bahrain ini adalah tim yang
di atas kita peringkatnya jauh ya. Kalau Indonesia ini levelnya kan 130-an, Ya. Bahrain itu bahkan hampir 2 kali lipatnya di peringkat 70-an. Tentu peringkat itu tidak bohong ya, karena itu berdasarkan hasil pertandingan yang dijalani oleh timnas Bahrain. Tentu kita tidak boleh gegabah juga menganggap enteng timnas Bahrain. Kita juga lihat fakta 7 pertandingan terakhir Bahrain, itu mereka hanya kalah 2 kali dan dua-duanya kalah dari Jepang. Itu menunjukkan bahwa Bahrain di luar Jepang itu mampu mengalahkan banyak tim Asia lainnya, misalnya Uni Emirat Arab gitu ya. Bahkan Australia aja mampu mereka kalahkan. Jadi kalau saya secara realistis ingin mengatakan bahwa tidak boleh meremehkan Bahrain. Meskipun kita confidence-nya sedang naik dengan kehadiran Misilhar, kehadiran Eliano, tapi kita tidak boleh menganggap enteng Bahrain. Kita tentu berharap bisa menang, tapi juga harus bersikap realistis, tidak membebani pemain dengan harapan yang berlebihan. Kalau saya sih bisa pulang membawa 1 poin aja udah alhamdulillah. Gitu. 1 poin aja udah syukur begitu ya. Udah alhamdulillah. Oke, artinya Anda menganggap Bahrain kan bukan kaleng-kaleng ya, tapi kita juga sekarang sedang dalam tanda petik lagi pede-pedenya begitu. Kalau saya mengutip kata statementnya Bung Taufik tadi. Tapi apa atau siapa mungkin yang harus kita waspadai ketika kita akan berhadapan dengan Bahrain ini, Bung Kusnaini? Iya, yang pertama Bahrain ini hampir semua pemainnya main di kompetisi domestik ya. Iya. Ada 2 klub yang menjadi penyumbang utama di timnas Bahrain, ada Al Muharraq dan Al Rifa ya. Sebagian besar pemain intinya itu berasal dari 2 tim itu. Hanya ada 2 pemain yang main di luar Liga Bahrain. Itu pun masih di seputaran Timur Tengah. Karena itu kelebihan tim dengan materi seperti itu adalah kolektivitas. Kerjasama timnya itu lebih baik, lebih rapat ya, lebih kompak. Dan itu yang akan kita hadapi nanti di pertandingan. Pemain-pemain Bahrain di pertandingan nanti menghadapi Indonesia tidak mustahil akan mampu menguasai permainan. Lebih tinggi possession-nya, lebih kuat penguasaan bolanya, dan kita mungkin akan dipaksa bermain lebih bertahan. Oke. Nah, kalau bertahan itu bukan hal yang salah juga gitu. Dan menurut saya yang paling penting tuh apapun kondisi nanti yang dihadapi oleh pemain, misalnya di pertandingan mereka dipaksa untuk lebih banyak bertahan, dikuasai bola di lapangan tengah lebih lama oleh para pemain Bahrain, nggak masalah gitu, nggak usah terlalu panik. Karena yang penting itu game plan yang disusun oleh pelatih itu juga pasti mengantisipasi situasi semacam itu. Tetap bertahan dengan game plan yang disiapkan oleh pelatih, tetap fokus menjalankan game plan itu supaya hasil akhirnya sesuai harapan. Lawan Australia kan situasinya begitu. Kita main di kandang sendiri, tapi meskipun kita sudah menyiapkan berbagai skenario, tapi pada akhirnya yang berjalan adalah game plan untuk merespon situasi di lapangan. Dan pemain kita cukup disiplin saat itu, sehingga akhirnya keluar dari pertandingan lawan Australia dapat poin. Oke, Bung Taufik, bertahan dari awal menit-menit permainan kita. Komentar Anda? Kalau saya setuju pandangan Pak Kusnaini. Cuman ada satu hal yang paling penting di dalam sepak bola. Apa itu? Saya punya pengalaman bermain. Hmm. Saya punya pengalaman berlatih. Ya. Saya punya pengalaman melatih. Situasinya akan berbeda. Pada saat di Situasi lapangan. akan berbeda. Karena apa? Sekarang posisi tim nasional itu bukan posisi tim nasional 2012. Oke, pada saat kita digilas 10-0 begitu? 10-0 dan waktu itu jangan salah Indonesia terbelah. Ada dua kompetisi yang berbeda. Iya, Itu iya. satu. Sehingga Aji Santoso nggak bisa siapin pemain yang maksimal pada saat itu. Itu satu. Yang kedua, buat saya hari ini tim nasional itu jauh berbeda suasananya. Suasana itu menjadi penting buat Suasana psikologis, kesiapan mental, begitu maksudnya? Betul. Ambil contoh. Kedatangan tim ke Bahrain 4 hari, 5 hari sebelum pertandingan. Itu membuat confidence pemain juga akan lebih tinggi. Karena biasanya kita baru nyampe ke lapangan itu sekitar 2-3 hari. Ya, ya. Biasanya kayak begitu. Itu satu. Yang kedua, saya nggak punya pikiran bahwa Indonesia juga akan mengalami situasi yang akan berbeda di sana. Karena tekanan penonton itu juga menjadi salah satu poin penting buat kita. Ya, tapi kan faktor penonton penting banget. Satu. Cuman jangan salah, tadi yang bungkus saya dukung bahwa hampir semua pemain itu yang tadi awalnya mau saya katakan, hampir semua pemainnya bermain di kompetisi lokal. Sementara 9 pemain kita
itu bermain di kompetisi Eropa dengan Beda, ya? tekanan yang Iya, iya. berbeda. Saya berharap dan berdoa bahwa Indonesia akan bermain tidak dalam tekanan. Artinya secara Tapi mental dan psikis kita lebih di atas angin lebih di begitu? atas angin. Oke. Karena ini yang membuat situasi berbeda. Ini yang kita perlukan gitu. Walaupun kita berharap situasi yang berbeda ini akan mendukung semua gerakan-gerakan dari semua pemain. Karena saya melihat bahwa Sintayong ini bukan hanya menerapkan game plan. Kalau analisa saya. Tapi dia memberikan kepada pemain itu sebuah kepercayaan. Ya, ya. Ambil contoh, beberapa orang mengatakan, kenapa masih dipasang terus Marcelino? Kenapa masih dipasang terus Marcelino? Dia punya vision mungkin. Kenapa harus menempatkan Marcelino dan tidak menempatkan Witan? Ya, pasti ada dasarnya Pasti STY ada memilih dasarnya. pemain, Iya. termasuk soal intuisi ya. Intuisi, nah setuju. Karena katanya Bung Taufik, Bung Kosneni, soal di lapangan nanti sama seperti bola yang bundar itu kan, bisa menggelini kemana saja. Cuma pertanyaan saya, Bung Kosneni, faktor Martin Paes itu bagaimana kemudian pengaruhnya ketika dia akan turun atau tidak nanti dalam laga lawan Bahrain? Komentar Anda? Iya, Martin Paes ini sudah kita lihat kemampuannya dalam 2 pertandingan ya. 2 pertandingan awal di mana kita secara luar biasa mampu mendapatkan 2 poin dari 2 raksasa Asia ya. Ada Arab Saudi, ada Australia. Kita sudah melihat bagaimana dia membuat banyak penyelamatan, bagaimana kepercayaan dirinya mengawal gawang, termasuk ketika menghadapi eksekusi penalti. Nah itu saya pikir elemen yang sangat penting dalam pertahanan ketika sebuah tim memiliki kiper yang memberikan rasa aman bagi pemain-pemain lain. Nah saya pikir itulah salah satu alasan mengapa pertahanan kita menjadi lebih kuat dalam dua pertandingan terakhir. Karena percayaan diri pemain meningkat dengan adanya kiper yang bisa diandalkan, yang memberikan rasa aman bagi barisan belakang maupun pertahanan tim secara keseluruhan. Mudah-mudahan Martin Paes bisa dalam kondisi yang baik untuk bisa bermain. Dan kalau melihat bagaimana dia sudah bisa berlatih dan kesimpulan sementara bahwa cederanya hanya ringan, saya optimis dia bisa bermain dan bisa memberikan rasa aman berikutnya di pertandingan lawan Bahrain. Oke, kalau informasi Ordal mungkin Anda ada bocoran nggak Martin Paes akan turun apa enggak nih? Turun. Turun ya? Yakin? Bung Taufik juga setuju ya? Setuju. Turun ya? Saya Yakin tambahin ya? sedikit. Silakan. Apa yang disampaikan Bung Kusna ini, itu yang paling betul banget Pak. Ambil contoh, confidence para pemain itu bukannya kadang-kadang, yang paling penting itu punya penjaga gawang yang bisa Ya. membawa confidence. Iya, iya. Benteng terakhir loh itu. Benteng terakhir, dan bukan hanya benteng terakhir, mereka membuat kepercayaan barisan depan Pak. Iya. Iya, Mereka betul. membuat kepercayaan barisan depan untuk bisa melakukan serangan. Dia di belakang tapi pengaruhnya sampai ke lini depan ya? Iya, karena kan pada saat lini belakang kebobolan, itu orang di depan tuh bisa mencetak gol juga. Tapi terus kebobolan lagi itu di depan bisa drop. Jadi saya sepakat sama Pak Bung Kusna ini bahwa mudah-mudahan Martin Paes turun. Ya. Itu doa kita malam ini semua. Iya. Mudah-mudahan seperti itu. Cuma kalau saya tidak salah mencatat Bung Kusna ini, ada nama pemain yang 12 tahun lalu sempat membuat kita juga kebobolan 10-0 dengan Bahrain. Itu bisa diklarifikasi nggak? Iya, memang banyak perubahannya, tapi ada beberapa nama pemain memang yang masih bertahan, meskipun sudah lama mereka bermain. Karena ada beberapa pemain Bahrain ini yang caps-nya sudah sangat panjang. Ada Mahdi Al-Jabar nanti yang akan menjadi salah satu ancaman. Oke. Pemain yang berusia 33 tahun, yang sudah bermain 60 kali bagi timnas Bahrain ini. Wow. Dan jumlah golnya memang hanya 4, tapi ini pemain yang sangat berbahaya salah satunya ya. Masih ada pemain lagi seperti Ali Madan yang juga punya pengalaman cukup panjang, 85 kali memperkuat timnas Bahrain. Ini pemain-pemain yang sudah kenal sepak bola Indonesia sejak lama. Oke, mereka harus kita waspadai, kita perlu strategi khusus menghadapi mereka atau bagaimana? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kelebihan Bahrain itu adalah permainan kolektif mereka ya. Secara individu pemainnya mungkin tidak ada yang kualitasnya sangat istimewa ya, tapi kolektivitas mereka sangat baik. Ditambah lagi fakta bahwa mereka bermain di klub yang sebagian besar sama, Al Rifa dan Al Muharraq, sehingga kerjasama tim lebih mudah dijalin ya dibanding
tim seperti Indonesia yang pemainnya berasal dari berbagai klub. Itu kelebihan sekali kekurangan sebetulnya. Tapi pada saat bersamaan, karena mereka sudah cukup lama bermain dan pemain ini rata-rata berada di usia matang ya, 26 sampai 30, itu membuat keuntungan tersendiri bagi timnas Bahrain. Makanya Komunikasi kita bilang, mereka kita lebih harus siap. efektif ya sesama pemain ya. Iya. Iya, betul. Kita harus siap dengan situasi, tentu tidak berharap ya, siap dengan situasi di mana Bahrain mungkin akan lebih mengendalikan permainan. Kita harus siap dengan situasi itu. Kita harus punya skenario menghadapi itu. Situasi di mana lawan lebih menguasai permainan, dan kita harus tahu bagaimana cara meresponsnya. Iya, iya. Seperti itu yang kita hadapi ketika lawan Australia. Kita ternyata dikurung oleh Australia, meskipun main di kandang sendiri, tapi pemain tahu bagaimana meresponsnya, bisa mengimbangi, sehingga akhirnya keluar membawa pulang poin, mendapatkan poin. Ya, Bung Taufik, tapi keunggulan kita adalah pemain-pemain kita ini kan pengalaman di Eropa, ya kan? Ya dengan kelebihan yang dimiliki Bahrain tadi, tentu kita juga punya kelebihan lain. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan kelebihan kita di lapangan nanti. Ya, makanya kalau kita melihat secara keseluruhan total tim yang ada, sangat sulit menentukan bagaimana mereka mendesain untuk mengcounter attack, bagaimana apa yang tadi Bungkus sampaikan. Ya. Nah ini bisa dilakukan 15-20 menit berikutnya. Oke. Karena apa? Ini sangat harus menjadi perhatian. Dan saya pikir Sintayong punya resep itu. Karena apa yang akan terjadi, terutama 15 menit pertama, ditambah dengan 15 menit kedua, itu akan menentukan bagaimana desain bertahan ataukah desain bagaimana kita melakukan penyerangan. Nah makanya di sini dibutuhkan banget pemain-pemain sekelas Jordi Amat, pemain-pemain sekelas Sturridge di depan, di belakang ada Rizky Ridho dan Bang Jai. Nah disinilah, karena apa? Situasi-situasi seperti ini akan menentukan pada menit-menit akhir, menit-menit ke-40 maupun menit-menit ke-80. Soal Jordi Amat tadi waktu pertandingan melawan Irak bagaimana? Itu kan memang kondisinya ya. Kondisi di lapangan atau kondisi beliau di lapangan Oke. juga. Dan memang kan kita biasanya di pemain itu ada akan drop ya. Pada pertandingan-pertandingan semua kan nggak bisa rata semua gitu, bermain bagus gitu. Nah itulah yang menjadi kadang-kadang handicapnya. Ya, artinya buat kita. kendala itu tidak akan terjadi di laga lawan Bahrain ini. Karena dia baru hadir lagi kan setelah cedera kan. Iya, iya. Makanya saya katakan ini menjadi penting buat Sintayong dan semua pasukan untuk melihat posisi ini pada menit-menit pertama, terutama 15-20 menit berikutnya itu akan menentukan sekali bagaimana kondisinya nanti. Ya, baik. Bung Taufik dan Bung Kusnaini, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Beragam peristiwa kriminal terjadi sepanjang hari.